Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Sword in the Heaven episode 64. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua. Kalau udah, mari kita langsung ke spoiler dan dipahami. Mari kita rekap sedikit episode sebelumnya ya. Setelah Yevan berhasil menyempurnakan kuali emas segala sesuatu dan menerobos ke sisi lain atau Paramita, di saat itu juga boneka kayu menyerang Yevan dalam proses kenaikannya, tapi ditahan oleh perisai energi dari liontin giok yang diberikan Jizu, meski akhirnya hancur. Di waktu yang bersamaan, Ziyu melihat liontinnya hancur. Dia sangat sedih, yang telah menandakan Yevan telah mati. Namun teratai hijau sebagai tanda kenaikan Yevan telah menyelamatkannya. Setelah itu Yevan menggunakan energi ki segala sesuatu sebagai armor emas dan melempar pagoda itu ke arah boneka kayu. Keduanya pun memulai pertarungan yang seru dan sengit. Namun karena kekuatan Yevan telah meningkat, boneka kayu ditekan dan terpojokkan dalam pertarungan tersebut. Setelah beberapa pertukaran kekuatan, Yevan menggunakan kuali emas untuk menyedot boneka kayu. Setelah itu, Yevan memasuki kuali emas dan menginterogasi boneka kayu itu untuk menggali informasi darinya atas dalang di balik layar. Namun boneka kayu itu tidak membiarkan hal itu terjadi dan memilih untuk meledakkan dirinya. Meski demikian, Yevan masih menemukan jejak spiritual yang memungkinkan dirinya mengetahui siapakah yang mengendalikan boneka kayu tersebut. Kemudian Yevan melompat dari wilayah api tingkat 6 menuju ke lantai 5 dan bertemu dengan Ziyu dan Hua Yunfei. Melihat Yevan masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat, Ziyu sungguh tidak menyangka dan sangat bahagia. Namun saat Yevan menceritakan pencetus di balik pembunuhan Ziyu, Hua Yunfei langsung bertindak memprovokasi dan menyerang Yevan. Dan akhirnya terjadilah konfrontasi pertarungan yang mungkin cukup sengit di antara keduanya. Setelah beberapa pertukaran kekuatan, Hua Yunfei hanya bisa pasrah dipukuli oleh Yevan. Harus dikatakan tampaknya Hua Yunfei yang datang ke wilayah api hanyalah tubuh spiritual. Jadi ketika dia bertengkar hebat dengan Yevan, mungkin dia dipukuli oleh Yevan. Hal ini menyebabkan tubuh asli Hua Yunfei yang berada jauh di Sakte Taishuan muntah darah dan pingsan karena terluka parah. Perlu diperhatikan juga bahwa novelnya tidak ada plot ini. Bahkan Yevan tidak bertemu Ziyu sama sekali karena setelah mengalahkan boneka kayu, dia bertarung hebat dengan tetua keluarga Ji di dalam wilayah api tingkat 9 dan akhirnya membunuhnya dengan kuali emas. Perlu dicatat juga bahwa kuali emas itu sangat luar biasa yang digunakan oleh kaisar yang kejam untuk menyempurnakan senjata Kaisar Jidao dahulu. Namun pada akhirnya diserahkan kepada Yevan. Bahkan setelah Yevan menyempurnakan kuali emas nanti, dia akan diburu oleh banyak orang dari berbagai klan kuno. Karena kuali emas dapat berevolusi menjadi senjata kaisar tertinggi. Kemudian Yevan langsung keluar dari wilayah api, bersiap untuk melintasi kekosongan dan menuju ke wilayah utara.
Namun dapat dilihat dari video trailernya, Yevan keluar dari wilayah api tingkat 6 dan bertemu Jisoo lalu menceritakan kebenaran tentang Jisoo yang diburu oleh boneka kayu. Ternyata dalang di balik layar adalah Hwa Yunfei yang membuat Jisoo sangat terkejut. Setelah Yevan mengalahkan Hwa Yunfei, Ziyu dan Yevan kembali ke permukaan. Dan tubuh Jisoo tidak bisa menahan diri lagi atas kegembiraannya melihat Yevan masih hidup. Dan Yevan juga menatapnya dengan tatapan sayang menghadapinya. Adaptasi semacam ini sebenarnya cukup bagus. Kematian dan kebangkitan Yevan tidak hanya memungkinkan Jisoo memperdalam hubungan antara keduanya melalui perubahan emosional, dan keduanya untuk memiliki adegan perpisahan yang mendalam. Lagi pula Yevan akan berangkat ke wilayah utara setelah ini, dan Jisoo akan offline untuk waktu yang lama.